saya punya banyak kesalahan. Contoh beginilah ketika ngomong perbedaan tadi itu. Ya mumpung masih hangat. Kayak hari ini kita kayak seolah-olah kita rame dengan Ustadz Mahir. Jadi begini. Ini baru saya klarifikasi di channelnya Mas Ari ya. Jadi begini. Contoh hari ini saya ditanya, Gus Miftah, kata orang Gus Miftah banyak benci dengan Habib. Salah. Semua Habib saya cintai. Semua Habib saya hormati. Karena apa? Mereka itu adalah Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri. Ahlul Bait itu adalah orang-orang suci. Tathir. Ahlul Bait, Habib itu dzurriyyahnya Rasulullah, mereka tidak maksum. Artinya tidak terlepas dari dosa, tetapi mereka suci. Lah, saya diperintahkan guru saya untuk menghormati siapapun. Maka semua habaib saya hormati. Ada Habib Syekh Solo, Habib Lutfi Abah saya Pekalongan, kan Habib Rizik, Habib Jindan, Habib Novel, semuanya saya hormati. Walaupun kadang-kadang kita berbeda pendapat dengan beliau-beliaunya, tapi jangan sampai perbedaan pendapatmu mengurangi rasa hormatmu. Maka bedakanlah mana manusia, mana perilaku. Kemanusiaannya, haknya sebagai Habib harus kita hormati. Walaupun perilakunya katakanlah yang tidak cocok, tidak harus kita contoh. Lah, ketika kita tidak contoh, kan tidak harus membenci gitu loh. Lah sekarang kalau seolah berbeda itu dianggap membenci. Ketika berbeda dianggap tidak mencintai. Enggak. Saya menggunakan Syafi'i, saya mencintai Maliki walaupun saya menggunakan pendapatnya Syafi'i. Ini yang susah, bro. Justru kalau saling sayang, kadang justru itu saling clash. Itu karena saling sayang. Ya karena sayangnya mungkin. Ya kan karena kayak di rumah ini, kakak adik berantem. Biasa. Sama temennya akur, sama yang di luar rumah. Tapi karena sama kakak adiknya. Kalau kata orang Jawa apa? Dulur itu la adoh mambu wangi, la cedak mambu tai. Nah, iya kan? Iya. Jadi kalau jauh itu harum, kalau dekat baunya kotoran. Karena tiap hari ketemu. Nah, iya. Contoh gara-gara corona ini banyak yang cerai. Karena tiap hari ngumpul akhirnya tahu beberapa masing-masing, nggak pernah keluar macam-macam. Makanya kenapa ulama-ulama dulu seringnya plesir dulu. Karena supaya menambah khasanahnya dan tidak bosan dengannya di rumah. Menambah khasana loh ungkapannya itu ya. Khasana. Jadi saya bukan seorang pribadi yang sempurna ya. Saya punya banyak kesalahan. Contoh beginilah ketika ngomong perbedaan tadi itu. Ya mumpung masih hangat. Kayak hari ini kita kayak seolah-olah kita rame dengan Ustadz Mahir. Jadi begini. Ini baru saya klarifikasi di channelnya Mas Ari ya. Saya itu membuat respon itu atas perintah guru. Dawuh guru. Supaya merespon itu. Terlepas ini katakanlah dari Ustadz Mahir, ini jawaban tweet dari orang yang bertanya macam-macam. Tapi jelas di situ kenapa yang disangkut harus Habib Lutfi. Nah, kalau toh kemudian menjawab Twitter kan nggak harus menampakkan fotonya abah saya Habib Lutfi. Nah, beliau kan meresponnya, oh ini gara-gara saya ada pertanyaan dari sebuah akun, kemudian saya jawab, kenapa yang ramai kok jawabannya? Pertanyaan saya cuma satu, kenapa yang diposting gambar abah saya? Guru kita semuanya Habib Lutfi. Lah, gara-gara itu banyak guru yang kemudian perintah kepada saya untuk memberikan respon. Saya berusaha memberikan respon tanpa memaki, tanpa mencaci. Walaupun sekali lagi jawaban saya pasti banyak salahnya. Lah, setelah itu ya sudah. Kalau kemudian hari ini kesalahan saya dicari-cari yang masa lalu macam-macam, saya tidak akan respon, saya tidak akan menanggapi. Karena perintah guru saya sebatas ngerespon persoalan itu tok. Kalau toh kemudian saya kesini dijelekkan dan lain sebagainya, tetap saya tidak akan merespon. Gus Miftah akan menampil hukum? Enggak. Saya menjawab sekali lagi hanya atas perintah guru. Yang perlu Mas Ari ketahui barangkali bahwa pentingnya guru dalam Islam. Karena al ilmu bila syaikhin fasyaikhu syaitan. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Makanya disitulah dalam berguru kita harus tunduk dan patuh kepada guru. Selama perintahnya itu baik, ada manfaatnya. Beliau bilang sama saya, kamu guru-guru saya ini kasih respon, tapi tetap jangan pernah hinakan habaib siapapun. Jangan mengurangi marwah habaib guru-guru. Saya jawab. Setelah itu kemudian responnya berlebihan, saya diserang, tidak akan saya layani. Karena perintah saya cuma itu tok. Itu yang terjadi netizen kita hari ini. Jadi ya jangan berlebih-lebihan itu. Kalau kemudian dari ini saya dikatain apapun, katakanlah dengan mukhibnya Ustadz Mahir, silakan, saya nggak akan balas. Saya tetap berdoa mudah-mudahan Ustadz Mahir sehat. Beliau juga ada kontribusinya untuk Islam. Dan kalau toh kemudian ada langkah hukum di luar sana, itu bukan saya. Saya hanya diperintahkan untuk ngerespon atas beredarnya
foto penghinaan terhadap Habib Lutfi. Ya. Sekali lagi ya, Miftah bukan orang sempurna. Miftah banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tapi saya berusaha untuk menyikapi perbedaan itu secara indah. Ya. Dan saya akan selalu memaafkan. Karena saya punya prinsip, memaafkan itu tidak akan menghapus masa lalu, tapi pasti akan memperindah masa depan. Masya Allah. Iya kan? Itu dia. Iya pasti. Insya Allah mudah-mudahan jadi hikmah buat banyak orang di Iya. Indonesia. Apalagi untuk sekarang ini gitu kan. Konflik yang terjadi di masyarakat sekarang ini sepertinya kan konflik antar saudara gitu, Iya. sama Muslim gitu. Makanya saya sebenarnya agak sedikit masuk ke ranah ini, ibaratnya menurut saya dua-duanya saudara gitu. Jadi sekarang mungkin waktu yang tepat kita sama-sama mungkin perbaiki sama-sama narasi kita ya bisa. Iya. Ibaratnya orang sama ini kan tadi kita dibilangin karena sama-sama sayang. Iya. Karena sama-sama sayang. Ya, saya itu jujur begini, bro. Saya muhasabah diri saya sendiri. Ya, kita orang-orang panggung lah. Saya itu kadang-kadang begini kan, kalau di teman panggung, ketemu jamaah, kadang-kadang ya humor saya berlebihan. Ya, saya akui. Kadang-kadang gojek saya seolah-olah mendiskreditkan seseorang. Iya, saya akui. Ya, lisan lah, bro. Bro. Tapi saya menyadari itu dan saya salah. Ketika saya sadar dalam keadaan merenung, oh iya, saya kemarin gojeknya berlebihan nih. Saya kemarin ngomongnya berlebihan gitu loh. Kadang-kadang orang mungkin yang masa lalu. Hari ini padahal posisi kita sudah menyadari bahwa itu salah. Tapi yang dibahas sama orang adalah masa lalunya. Ya. Saya pasti pernah ngenain Mas Ari, saya ngenain teman-teman yang lain dan sebagainya. Dan saya pun juga sama pernah dikenain orang lain. Maka saya berusaha memaafkan itu. Dan saya berusaha tidak akan marah ketika kemudian ada orang menggunjing saya kan. Karena saya memang pernah melakukan itu. Dan jejak-jejak nggak bisa dihapus. Makanya saya sekarang meyakini besok itu hisabnya dari kiamat. Orang-orang era milenial, malaikat sudah tidak punya catatan amal. Jadi begitu menghisap kita, malaikat udah nggak bawa buku lagi. Kita seneng nih, malaikat nggak punya buku. Begitu datang ke kita, malaikat nggak punya buku, langsung malaikat teriak, buka HP-mu. Mati kita, bukunya ada di situ semua. Iya. Karena nggak ada catatan, tapi di HP. Di HP semua ada saja di situ. Waduh teman-teman semua nih ya, kalau misalnya kita ngelihat ya bagaimana kalau ya bukan masalah yang bersama Gus Miftah aja. Semua konflik yang ada di dunia maya ini kadang-kadang respons dari netizen ini yang memperuncing jadi suasana gitu kadang-kadang. Justru lebih dari yang bersangkutan. Lebih dari yang keterkaitan. Jadi kompornya ini loh, aduh. Coba kita bayangin suatu saat nanti ketika dihisap jempol kita ini udah mengakibatkan banyaknya pertengkaran. Ya, saya sering mengatakan begini. Kalau dalam Yasin itu kan ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara. Kaki menjadi saksi. Saya waktu itu mikir, saya pulang dari Taiwan. Saya mikir, kenapa mulut terkunci, tangan berbicara? Jawaban saya ketemu di atas pesawat. Oh iya, ternyata hari ini orang berdosa tidak dengan mulut, tapi dengan tangan. Mencaci, membuli, menghina, memaki dengan menggunakan postingan. Ini akan berbicara di hadapan Allah. Maka jadikanlah medsosmu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Bukan sebaliknya, medsosmu menjadi wasilah mendapatkan murka dari Tuhan. Udah ngeri bro kalau mau kayak gitu, beneran. Sekali lagi ya kawan-kawan, barangkali ini ngomong di sini lah. Barangkali saya juga banyak kadang-kadang gojek berlebihan, yang terlalu vulgar, menyinggung orang, menyinggung ormas, macam-macam. Itu salah satu dari kekurangan saya, kelemahan saya, yang barangkali saya sengaja tidak, tapi saya menyadari itu. Dan itu membuat sakit orang lain, walaupun ini cuma guyon. Ya saya minta maaf. Kalau toh kemudian masih diungkit-ungkit lagi di masa lalu, ya silahkan Anda juga. Saya nggak bisa melarang. Saya selalu mengatakan begini, kita tidak bisa ngatur orang berpikir seperti yang kita inginkan. Kita tidak bisa ngatur orang bersikap seperti yang kita mau. Tetapi ya ini yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyikapi setiap apapun yang mereka lakukan kepada kita. Aku harus ngatur Ari Untung supaya seperti ini, kan nggak bisa. Tapi yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya menyikapi perilaku Mas Untung kepada saya. Saya tidak bisa ngatur Saudara Untung ngomong apa kepada saya. Yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya menyikapi omongan Untung kepada saya. Masya Allah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini sebenarnya saya tuh punya kerinduan bagaimana semua tuh ukhuwah tuh bisa jadi satu, rame-rame, ada masalah itu duduk bareng, ngobrol, dialog. Yang kurang itu dialog sebenarnya, Gus. Saya pengen satu saat datang ke kajiannya Mas Ari dan kawan-kawan di kajian musyawarah, datang sebagai mustami'in, sebagai orang yang belajar. Masa. Sebagai Nanti saya yang pidato kalau gitu. Ya nggak masalah gitu. Jadi kan pilihannya kan ada 4. Kun aliman, jadilah yang orang alim yang ngajar, au muta'aliman atau yang belajar, au mustami'an atau yang mendengarkan, au muhibban atau yang mencintai.
walatakun khomisan, jangan jadi yang kelima. Apa tuh? Yang kelima itu ya bukan guru, bukan belajar, tidak mendengarkan, tidak mencintai. Ini kira-kira siapa? Yang kelima ini. Jadi dia bukan orang yang alim, bukan yang belajar, bukan orang yang mendengar, bukan orang yang mencintai. Jadi yang kelima, ya orang yang membenci. Ya kan, orang yang tidak mau ngaji tapi membenci, tidak mau mendengarkan tapi malah mengolok-olok, macam-macam. Ini yang kelima, bagian kelima. Walatakun khomisan, jangan jadi yang kelima. Lah saya itu pengen hadir di sebuah majelis bukan sebagai pembicara, sebagai orang yang belajar. Wallah saya rindu. Jadi kalau kemudian satu saat kawan-kawan punya kajian, tolong kalau saya ada waktu undang saya, bukan sebagai pembicara, tapi sama-sama seperti kalian belajar kepada ustadz-ustadz yang luar biasa. Saya mau. Aduh, masya Allah ya. Jadi sebenarnya di sini kita jadi tahu ya bahwa sebenarnya nih kita semua nih bersaudara, saling sayang. Maka tadi Gus sendiri sudah bilang bahwa bisa kok bertemu, berdialog dengan guru-guru, bahkan jadi mustami namanya. Mustami. Dan guru-guru tersebut juga yang juga suka, jadi santri juga suka gitu. Jadi ini indahnya tuh di sini. Sebenarnya kita udah ada keindahan. Impian kita ini bro, supaya Islam ini ukhuwahnya terjaga. Barangkali orang mengatakan mimpi. Tapi saya meyakini begini. Ketika ada orang mengatakan kepada kamu mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Masya Allah. Ketika ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Itu saja. Tapi emang itu impian saya, Gus. Iya kan? Saya kesana. Tahu nggak Mas Adi, kenapa saya suka tidur? Kenapa? Bukan karena saya malas. Kenapa? Karena ternyata mimpi saya lebih indah daripada realitanya. Jadi mau dapat. Ya, ada saya juga dengar lagi itu, Pak. Kesuksesan berawal dari sebuah mimpi. Gitu. Makanya sering tidur. Jadi gitu kan. Saya tidur bukan karena malas, karena mimpi saya lebih indah daripada realita. Makanya kalau di YouTube saya lihat wah orang nih kaya-kaya, sukses-suksesnya nggak pernah ngiler. Iya, Saya ngiler kalau tidur miring. Kalau tidur miring saya baru ngiler, Gus. Jadi saya teringat dengan sebuah hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga kamu punya rasa cinta dan kasih sayang. Saya malu. Jadi jangan kemudian teman-teman, terserah teman-teman di sini mau ngomong apalah. Kadang-kadang kita itu ketika melihat orang seperti itu, saya sebenarnya kemarin pengen membangun dialog yang indah. Saya ngomong apa, beliaunya ngomong apa, yang indah. Tapi sekarang sudah melebar kemana-mana. Padahal tujuan saya hanya mengikuti perintah guru. Ya sudah, saya berhenti di sini. Saya tidak akan memberikan tanggapan lagi. Dan kalau ada berita macam-macam di online itu kan juga tidak semuanya dari saya. Belakangan mungkin ada sedikit terjadi polarisasi karena mungkin kita sudah lebih sering berdialog dengan medsos dibanding dengan orang langsung kadang-kadang gitu. Jadi jangan kan dengan orang lain. Ada istri buka HP suaminya kan, tulisi ada kontak HP namanya Malaikat Israel. Akhirnya istrinya panas, nomor siapa nih? Begitu ditelepon, nomor dia. Kayaknya beliau sendiri sih kayaknya. Waduh. Oke, luar biasa nih Mas Ari. Benar-benar luar biasa banget beliau ke sini. Saya punya utang, saya harus silaturahmi ke rumahnya Mas Ari. Oh, tentu dong, harus dong. Mepet. Waduh. Besok kalau saya ke Klaten itu harus ke pondok. Ke Klaten ke. Ustadz Dery udah ke pondok. Udah ke sana deh. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Felix Show, Ustadz Dery pernah ke pondok. Waduh, nggak ngajak-ngajak ya. Apanya? Tapi ke Jogja berapa kali? Jangan saya bener lagi dong. Hancur lagi. Waduh, tapi makasih waktunya Gus. Ya. Ini kan dari waktu yang mepet ini, abis ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi tolong dicatat, saya Miftah Maulana Habibur Rahman memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap dakwah dan Islam. Dari aliran manapun, dari kelompok manapun. Selama untuk li'ila'i kalimatillah, saya support. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan juga teman-teman semuanya siapa cita-cita mau NU, Muhammadiyah, mau apalagi itu semuanya itu bisa semuanya tergabung jadi satu ukhuwah, tinggal ngobrol di satu tempat. Mungkin karena belakangan kita terlalu banyak di sosmed ya, setiap sosmed itu punya circle masing-masing, jadi kita nggak tahu yang ada di sana. Ya kita nikmati saja keindahan inilah. Gitu. Tapi mungkin dengan apa namanya kita harus melewati proses ini dulu untuk sampai. Dan saya meyakini selama masih ada dunia ya memang harus seperti itu. Benar. Nah, tinggal itu tadi lah, jangan pernah mengukur nomor sepatu ulang dengan menggunakan nomor sepatu kita. Benar sendiri. Nah, dan jangan juga kita terlalu perlu dengan judgement orang ya. Ibaratnya kita ngobrol positif begini tetap aja karena ada yang menganggap ini sebuah pencitraan. Enggak apa. Hal yang berbeda. Tapi
apapun itu. Yang jelas ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Kelebihan. Tapi ngomong-ngomong yang bule mualaf kemarin itu mau dilanjut lagi atau gimana? Lanjut belajar Islam. Belajar Islam. Macam-macam mulu dia. Iya. Aduh. Enggak kan beliau dia Iceland kan sepertinya di Jakarta belum ada imam. Bro, bisa membedakan madu asli sama madu palsu nggak? Bagaimana tuh? Bawa madu kasih di atas meja, ada semut palsu, berarti dia gula. Oh gitu. Ada madu masuk botol digoyang-goyang, kok dia goyang, oh berarti palsu air. Tapi kalau you punya madu dibawa pulang istri marah itu asli. Kok Venita marah itu asli. Asli. Bagaimana caranya biar keamanan? Ke arah situ lagi ya. Ya ini mau minum airnya udah habis ya ketendang tadi. Padahal gara-gara ngomong begitu kita tahu bahwa di rumah ini istri ngelontonnya sambil gitu ya. Mudah-mudahan dikasih restu yang Terima besar. kasih. Oh ya, amin. Enggak maksudnya Gus. Terima kasih waktunya, Gus. Lelaki yang kuat, di belakangnya ada istri yang hebat. Di belakang istri yang hebat, ATM-nya 4. Kemarin istri saya jalan, kita tak kasih ATM. Nih, kamu jalan-jalan tak kasih ATM. Tapi ya itu nggak tak kasih pinnya. Megang itu aja seneng. Megangnya seneng dia kalau gitu. Karena penyebaran corona itu melalui uang. Oh gitu. Salah satunya melalui uang. Maka kalau para suami sayang dengan istri, tolong jangan kasih istrinya uang, oke? Itu bagus ya kata sama Mas Parsuami itu. Oke, terima kasih Bro Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum aja. Teman-teman jangan lupa untuk comment, like, and subscribe dan juga Gus ini ada juga YouTube-nya. Channel YouTube Gus Miftah Official yang kemarin baru dihack, hari ini baru mau pulih. Dihack orang, Bro. Udah terus Bu. Ini baru klarifikasi ke pihak Google. Doain aja mudah-mudahan segera pulih. Gara-gara apa itu dia gitu? Oh, semuanya kita normal, Bro. Oh, iya. Subscriber cerita ada udah berapa sekarang? Baru 630 lah. Ya hampir sama, kita cuma segituan. Segitu? Tapi kita dihack. Oh, dia? Ya mungkin bukan istrinya itu. Oh, barangkali itu tergantung amal dan perbuatan sih. Barangkali saya banyak salahnya kan dia. Iya, mungkin mualafin manis-manis kan itu. Bye. Ya, semoga teman-teman semua mendapatkan hikmah dan manfaat dari perbincangan kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, guru kita sudah mengingatkan kita untuk sama-sama yuk berbeda, bukan berarti saling membenci, tapi berbeda adalah wasilah untuk saling berdialog dan juga saling ngobrol untuk sama-sama kita menciptakan ukhuwah yang sangat luar biasa. Dan gandengan tangan bukan hanya yang sesama muslim juga, tapi untuk saudara kita yang berbeda keyakinan juga adalah teman satu kemanusiaan, satu negara. Jadi indah dan nikmatnya jika kita bisa bersama-sama hidup dalam damai dan juga bersatu. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dari pembicaraan saya dengan Gus Miftah. Untuk segala input, masukan dan saran, monggo silahkan masukkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.